Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik Yuliansyah dengan nomor induk mahasiswa 877982457, Prodi PGSD Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas filsafat ilmu tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Sedangkan epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Dan sedangkan untuk aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan secara etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Untuk yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena mendorong refleksi terhadap tujuan, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dan konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam membedah persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Ontologi menganalisis hakikat masalahnya, misalnya apa itu belajar. Untuk epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Dan sedangkan untuk aksiologi menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan akan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Untuk yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dilihat dalam kebijakan kurikulum, penyusun kurikulum mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaian, epistemologi. Contoh proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai perkembangan siswa. Penilaian pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan. Untuk kesimpulan, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Ahmad Thorik Yuliansyah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ingin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Ahmad Thorik Yuliansyah mohon izin berpamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.